selesainya permainan sandiwara kehidupan ini. Hei kalian, angkatlah wajah kalian, bersiaplah. Sang Maharaja kita sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan tampilan-tampilan kalian yang memukau. Di dalam alam keremangan, aku Maharajamu akan melakukan pesta sandiwara kehidupan untuk mengusir kepalsuan hidup kalian. Aku akan membuat pesta meriah ini dan menghadirkan kalian di atas panggung kehidupan untuk berperang sesuai watak dan kepribadian kalian. Yang berperan baik memberi kebahagiaan, dan yang berperan buruk mendapat hadiah kesengsaraan. Untuk mengemban peran kalian kuberi tugas pada 3 penyelamat istana ini bernama Zibrail yang disebut penyair muda, dan Sadovan yang disebut penyeimbang peran hidup manusia, serta Wolose yang disebut penyair tua. Dan untuk menghibur kalian, diberikan tari-tarian surgawi, tarian-tarian tradisi untuk membahanakan sukma hati kalian. Akulah Wolose, diberi tugas untuk mengatur aturan-aturan peran manusia yang akan dipentaskan dalam sandiwara kehidupan. Aturan-aturan itu
Dan jika sudah selesai berperang, kembalikan kepada dunia. Dua, kalian harus berperan sesuai petunjuk buku kebenaran yang diajarkan oleh para imam agung. Saya terima perintah yang diberikan. Saya juga akan taat pada ajaran para imam, Panglima. Tiga, manusia harus merubah cara berperang hidupnya apabila dapat teguran dari malaikat Sadofar dan Jibril. Keempat, selesai berperang, kalian akan dihadapkan pada Sang Maharaja alam semesta kita untuk menerima keputusan baik buruknya saat berperang di sandiwara kehidupan. Wah, jika kita berperan baik, kita akan dapat apa, Panglima? Dan kalau berperan buruk, apa hadiahnya, Panglima? Lima, yang berperan baik diberikan hadiah kebahagiaan yang disebut surga. Yang berperan buruk diberikan hadiah kesengsaraan yang disebut neraka. Wah, kami tak mau kesengsaraan abadi. Neraka sangat mengerikan. Hapus saja hadiah itu. Hapus saja tempat yang dinamakan neraka itu, Panglima. Akulah Sadofar. Bagi setiap pemeran yang kutegur, harus segera merubah cara berperannya. Hadiah surga dan kebahagiaan abadi atau neraka dengan penghukuman kekal bukanlah hak kalian untuk menentukannya. Dengarkan itu. Semua itu adalah hak Sang Pencipta alam semesta. Akulah Jibril. Aku yang akan bertugas bersama Woloze untuk mengendalikan jalannya permainan sandiwara kehidupan ini. Hei kalian, angkatlah wajah kalian, bersiaplah. Sang Maharaja kita sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan tampilan-tampilan kalian yang memukau. banyak menunggu kita. Ya, Sang Maha Kuasa pasti senang. senang. Karena ini panggung sandiwara kehidupan. Marilah penyair tua, kita dengarkan dendang musik ini. Zaman ini, para milenial telah dirayapi oleh porak-porandanya era globalisasi. Dendang musik dan gerakan tari tradisional negeri Floba Morata semakin lusuh, lesu, dan terancam merana. Regenerasi nilai keutuhan kebenaran seni tradisi
tua, siulang para petani desa tak lagi merdu, membahana, membias padi menguning. Di manakah kami harus mengadu? Hei, sanggar senihan sisi, para tari penari istana negeri ini, dan para kelompok tani, teater San Pedro. Marilah anak-anak, tampilkan, bermainlah di panggung sandiwara ini. Marilah, tentramkan jiwa Sang Maha Ayo Esa. ramaikan pesta sandiwara ini. Jadi petani sangatlah susah. Dari pagi sampai sore harus mandi keringat. Saya sudah bosan jadi petani. Saya mau berhenti jadi petani. Ya, saya juga bosan jadi petani. Tapi pekerjaan apa lagi yang kita akan kerjakan kalau kita berhenti jadi petani? Coba lihat. Siapa mereka? Entah siapa lagi. Tolong kami. Siapa kalian? Saya Lena. Ini anak saya Nita. Kenapa dia? Dia kesakit. Kami tidak pernah lapar. Teman, mereka lapar. Tenanglah. Ini, ambillah. Makan saja. Makan. Tenang, agar kalian kuat. Berikan pada anakmu. Ambil yang banyak, supaya kalian kenyang. Makan saja. Teman, senang sekali mereka. Oh, ada juga air. Ini. Minum, minum. Syukur pada Tuhan. Akhirnya saya bisa makan lagi. Terima kasih Pak Petani. Ya, sama-sama. Kebaikan kalian, Tuhan yang akan membalas. Anak, gimana ini? Mereka kelaparan. Kita tidak boleh diam saja. Ya, benar teman. Tapi Dengan begini. kami berterima kasih pada kalian berdua. Ya kan temanku? Ya, Tidak, kami yang harus berterima kasih. Karena kebaikan kalian, kami bisa makan lagi. tidak. Teman saya benar. Kami tadinya hampir saja tinggalkan sawah ladang kami. Ya betul. Kita hampir saja putus asa menjadi petani. Namun setelah kami lihat kehidupan kalian seperti ini, kami akhirnya bersemangat kembali untuk tetap jadi petani. Ya, benar. Kita akan rela memandikan lumpur ya teman. Ya, Kita akan menanam segala jenis tumbuhan makanan agar kita tidak kelaparan. Dan jika panen kita tiba, kita akan menjual dengan harga yang sangat mahal. Kita akan menjadi orang yang kaya mendadak. Ya kan temanku? ya, kaya. Kesombongan akan membawa kalian jatuh ke dalam dosa. Minta dirubah cara berperan kalian. Ampun Sedofar, ampun. Kami akan merubah cara peran kami. Ya, kami akan merubah cara peran kami Sedofar. Mengapa kalian berlogis sebegini? Suamiku pergi ke kota untuk mencari kerja di sana. Dia meninggalkan kami saat anak kita masih berusia 7 bulan.
Wah, Sangmu tidak bertanggung jawab. Wah, atau jangan-jangan Sangmu sudah meninggal di kota. Tidak. Kata orang dari desa yang pergi ke kota. Mereka melihatnya di sana katanya. Dia sudah menjadi sukses dan punya istri baru di sana. Kasihan sekali teman. Tapi saya tidak mempercayai itu. Karena di sana istri kami. Ya teman, betul. Kita juga harus membantu mereka. Tapi keyakinan kalian berdua sangatlah kuat. Kami sangat yakin suatu saat suamimu pasti kembali dan hidup bersama kalian berdua selamanya. Untuk sekarang, mari ikutlah bersama kami. Kita bekerja agar kita tidak kelaparan lagi. Ayo, ikut bersama kami. Dendang musik. Itulah panggung sandiwara. Iya. Itulah kehidupan. Panggung mulai menggelegar. Satu persatu kesombongan dan kepalsuan mulai runtuh. Keangkuhan kesombongan di dunia tak lagi berkutik melawan arus ajaran kebenaran di panggung sandiwara ini. Hei para imam agung istana Mas Naid dan sanggar seni tambora, marilah bermainlah, berperanlah untuk ketentraman jiwa sang raja semesta kita. Marilah anak-anakku. Peran yang diberikan kepadaku terlalu berat rasanya. Peran kami memang sangat mulia, tetapi apakah kami mampu menuntun perjalanan manusia sesuai dengan buku kebenaran ini? Nah, ini kesempatan kita sadarkan orang-orang yang angkuh dan sombong ke jalan yang baik. Aku cuma berani ini. Kalau kita bisa menuntun mereka dengan baik dan benar, kita pasti akan mendapatkan tempat di istana Sang Maharaja. Terimalah teman-teman, ini kesempatan emas bagi kita. Maharaja tahu kemampuan kalian, sehingga peran sebagai imam agung dipercayakan kepada kalian. Pergilah, lakukanlah sesuai ajaran dalam buku kebenaran. Tapi, Apakah kami boleh memberikan masukan? Peran kalian adalah perintah Maharaja. Pergilah dan selamatkanlah manusia yang berkembang dari kepalsuan hidup
merupakan hal biasa. Yang penting mereka tidak dimakan oleh porak-porandanya era globalisasi. Iya. Hai anak-anakku dari The Art Community dan Sanggar Seni Tambora, mari berperanglah, bernyanyi berdendanglah untuk kemuliaan Sang Maharaja kita. Betul teman. Hei kawan, jika kau mau cari pelajaran, ya buka saja di Google, kan gampang. Kita mau butuh ilmu apa saja, pasti ada di Google. Untuk apa kita cari di sekolah? Kan semuanya ada di Google. Betul betul. Kan kita bertiga satu pemikiran. Bagaimana besok kita bertiga mencari alasan mengapa kita bertiga suka bolos sekolah. Sepakat? Sepakat. Satu pikiran, satu kata. Sudah, besok kita cari saja alasan di Google, kan gampang. Oh, ternyata kalian bertiga ada di sini ya. Sudah saya cari-cari, ternyata kalian ada di sini. Alasan apa lagi yang kalian dapat dari Google kalian untuk menjawab ibu, ha? Ayo, pergi dan panggil orang tua kalian untuk menghadap besok di sekolah. Untuk tanda tangan surat pernyataan keluar dari sekolah, mengerti? Ibu guru terlalu kasar sampai lepas kontrol sebagai seorang pendidik. Minta dirubah. Memang banyak hal yang kalian dapat dari Google, tetapi itu semua bersifat umum. Hal khusus tentang pendidikan ada pada ajaran guru. Jadi, mulai sekarang rajinlah masuk kelas agar kelak jadi anak harapan bangsa dan negara. Baik Bu, kami janji kami tidak akan bolos lagi. Ya ibu, ini jadi setik kami untuk ibu. Maafkanlah kami bertiga ya ibu. Ya, tentu memaafkan kalian. Ayo ikut ibu dan kita belajar lagi. Tunggu. Anak-anak ini butuh kebebasan yang luas. Jangan memaksa mereka terkurung di kelas, Ibu Guru. Siapa kau? Mengapa ajar orang ke jalan sesat? Jangan bacakan. Ajaran guru sesuai dengan ini. Jangan macam-macam dengan Ibu Guru kami. Ibu guru, ajar kami yang benar. Diam kau. Hei, jika kau berhentuk ibu kami, kan kalau kau sampai mati. Hei kecil-kecil anak bawah. Ikut saja ajaranku. Kalian pasti senang. Penjahat semakin menjadi-jadi berperan. Minta dirubah. Sadover. Saya ini preman urat kadabes. Urat kawat daging besi. Tidak takut pada siapapun. Kenapa harus dirubah? Ini watak saya. Sadover, kau memang bodoh. Secepatnya rubahlah peran sandiwara hidupmu, hai penjahat, sebelum terlambat. Saya tidak mau merubah. Urat Kadabes diminta keluar dari panggung ini. Saya akan keluar sekarang juga. Ayo ikuti sekolah dan belajar lagi. Semua peran telah berjalan. Yang memerahkan buruk akan terlihat buruk.
Dan yang memerankan yang menarik akan terlihat menarik. Dan semua sudah ada imbalannya. Para imam dengan setia mengajarkan manusia kepada jalan kebaikan. Namun tantangan datang silih berganti. Inikah sandiwara? Oh tidak. Hidup yang benar bukan bersandiwara. Maka dari itu, para imam agung dari SK Cendana dan juga dari Rumah Seni Sakinah, marilah berperanlah, tunjukkanlah peran kalian untuk menyenangkan hati Sang Maharaja alam semesta kita. Temanku Imam, siapakah orang itu? Sepertinya dia sakit, bisu dan tidak bisa bicara. Oh, tampaknya benar. Dia bisu dan tuli. Tampaknya dia kena penyakit kusta, tapi dia bisa mendengar. Kami ini imam, bukan dokter. Kami hanya mengurus hati dan pikiran seseorang agar percaya teguh pada Sang Maha Kuasa. Kalau masalah luka-luka dan sakit fisik, sebaiknya nona ke dokter saja. Oh ya, kamu minta didoakan. Temanku Imam, bagaimana pendapatmu? Sepertinya dia minta didoakan. Temanku imam, kita berdua kan hanya cuman pendoa, hanya cuman imam. Bagaimana mungkin hanya dengan doa dia bisa sembuh? Saya heran. Mengapa peran kita digabungkan dan peran orang sakit seperti ini? Imam berbuat salah. Doa adalah sumber kekuatan tubuh dan jiwa bagi seseorang. Sehingga ia bisa melewati penyakit dan tantangan hidup. Dengan doa, ia pasti akan sembuh. Sebab makanan dan obat-obatan yang dipakai tentu akan diberkati oleh Sang Maha Kuasa. Tetapi peran ini tak disertakan dalam tugas kami. Peran yang muncul tak terduga memiliki maksud tertentu oleh Sang Maharaja. Lakukanlah sesuai apa yang tertera di dalam buku kebenaran yang diberikan. Baiklah, kami berdua akan melakukan peran sesuai buku suci ini. Ayolah, ikut bersama kami ke rumah sakit. Kami membawa ke rumah sakit dan meminta dokter menangani obat bagimu. Dan di sana kami berdoa melayanimu hingga sembuh. Ayolah. Marilah ikutlah bersama kami. Ada apa lagi, Tilda? Lihatlah bibirku ini, apakah sudah merah merona?
lagi. Hah, siapa le kalau bukan Tilda si gadis kota yang menerona? Oh ya? Lihatlah bulu mataku. Apakah sudah lentik? Wow, kau tampak cantik sekali, Vina. Menggetarkan sukma kecantikan. Nah, setelah kita menjadi cantik, kita garap mereka semua yang ingin mendekati kita. Kita bersihkan saku mereka sampai kering. Kecantikan yang dimiliki hendaklah digunakan untuk kebaikan. Jika tubuh cantik, lalu jiwa juga cantik berbuat baik, maka kalian akan berguna bagi kehidupan ini. Minta dirubah cara berperan kalian. Teman, kemarilah. Ayo, sini. Kalian, orang tua di kampung, sudah susah-susah cari kerja untuk kuliah di kampus. Tapi kenapa kalian seperti ini? Berfoya-foya demi kesenangan pribadi. Maafkan kami berdua, kami keliru. Kami janji tidak buang-buang lagi biaya kuliah kami. Baiklah, kalian harus berubah ya. Saya punya satu pertanyaan buat kalian. Kenapa kalian sering sekali absen di kuliah? Botolnya nyari kakak kuliah isinya kosong. Anak muda zaman sekarang kalau bodoh mereka bangga sekali. Malu dong cantik-cantik tapi otaknya kosong. Udah gitu, tahunnya cuma ngabisin duit orang tua saja. Malu Sudah. dong. Sudah teman. Sudah. Kita tidak boleh saling ganggu. Kita ini teman. Ingat, kita punya tujuan yang sama, yaitu kuliah, dan kuliah. Untuk mencapai gelar sarjana. Ingat itu teman-teman. Ayo sini. Salut bagimu Vito, setuju cara berpikirmu. Ayo. Vina dan Tilda, kalian berdua harus kembali ke standar seperti teman-teman lainnya Sehingga apa, Elma? sehingga kalian berdua bisa menjawab harapan orang tua kalian untuk menjadi sarjana yang cermas dan berilmu. Ya, kami sadar dan akan bersikap biasa-biasa saja demi suksesnya kuliah kami. Halo anak-anak. Hei, mengapa kalian pusat dan takut melihat kedatanganku? Mengapa? Oh, tidak Bapak dosen, kami hanya merasa malu karena sering tidak mengikuti pelajaranmu. Iya Bapak dosen, kami takut Bapak dosen marah dan nilai kami tertahan-tahan sampai drop out. Oh tidak, saya bukan tipe dosen seperti itu. Tugas saya di sini adalah mengajar kalian kembali ke jalan yang benar. Jika teman-teman masih buat seperti ini, orang-orang di luar sana akan menganggap kalian masih bodoh. Sehingga saya akan mengajar kalian untuk rajin dan tekun belajar. Itulah tipeku. Hei kalian, jangan ikut ajaran dosen Iko ini. Dia hanya ingin menyempitkan kebebasan kalian untuk menikmati kehidupan hura-hura di kota yang gemerlap ini. Benar, dosen Iko mengada-ngada. Dia bicara semuanya tanpa peduli dengan kebutuhan zaman ini. Zaman boleh berganti, namun ajaran luhur tetap harus dijaga. Minta dirubah cara berperan kalian. Itulah udah Mustafa. Hei Sadofar, cara pikir kami adalah hak kami. Cara pikirmu adalah hakmu. Kalian berdua melecehkan kepercayaan Maharaja dengan melawan Sadofar. Keluarlah kalian berdua dari panggung sandiwara kehidupan ini. Jibril, siapa takut keluar dari sini? Kami akan
dari panggung ini. Kami tidak butuh panggung ini. Ayo keluar kawan. Dan pada kau Dr. Iko dan mahasiswamu, kami akan membuat perhitungan dengan kalian. Karena perbuatan kalian telah membuat kami turun di sini. Ayo anak-anak, orang-orang itu sudah pergi. Mari kita pergi ke kampus untuk garap semua ilmu, untuk masa depan dan yang cemerlang dan untuk negeri kita tercinta ini. Jayalah NKRI! NKRI. Karena saya sudah bisa bicara. Tetapi mengapa? Mengapa? Penyakit terkutuk ini tak pernah sembuh-sembuh. Tiada penyakit yang terkutuk. Semua itu ujian pemurnian iman dan keyakinanmu pada Sang Maharaja alam semesta. Minta dirubah cara bermainmu. Bukankah kamu ini Marta? Anak temanku Radeus? Benar Bapak Imam. Saya Marta Radeus. Bukankah Bapak Gladius itu orang yang terkaya di kota ini? Ya, benar Bapak Imam. Tetapi kini kami jatuh miskin dan melarat seperti ini Bapak Imam. Rasanya tak percaya jika kamu dan ayahmu jatuh miskin seperti ini. Kenyataannya seperti ini Bapak Imam. Saya kenal baik dengan cara hidup Bapak Radeus saja. Karena punya kekayaan, dia angkuh dan sombong. Tidak memikirkan orang lain. Menurutku, dia pantas hidup miskin dan menaat seperti ini. Imam berjubah merah berbuat salah. Minta dirubah. Saya tidak bersalah. Saya berkata sesuai kenyataan. Kata-katamu bagai pisau tajam yang membunuh jiwa anak ini. Itu hukum kehidupan. Siapa yang tanam buruk harus petik buruk pula. Anda seorang imam agung. Jaga hati dan jiwamu saat bicara pada orang yang butuh pertolongan. Tampaknya kau punya dendam pribadi dengan Bapak Radeus. Imam agung, dendam tidak berlaku buat seorang imam agung dalam menjalankan ajaran buku suci. Maafkan kesalahan temanku ini, Malaikat Jibril. Maafkan aku juga, Malaikat kepercayaan Maharaja. Pergilah kalian berdua dan tenangkanlah jiwa kalian. Buanglah segala dendam, lalu bimbinglah dan tuntunlah keluarga Radeus
menuju pemurnian iman agar mereka semua berkenan bagi Maharaja alam semesta kita. Mari, antarkan kami pengorong kami. Kami ingin membantu masalah kehidupan yang membungkus kalian. Mari. Mari, antarkanlah aku ke orang tuamu. Aku ingin bertemu dengan mereka. Satu persatu kesombongan manusia telah dihadapkan pada Maharaja alam semesta kita. Yang buruk terjadi pada buruk, dan yang baik akan menuai kebaikan. Dan untuk merakit kekuatan seni tradisi dengan kekuatan keberanian, maka kami panggilkan putri-putri istana Kiremangga untuk mempertajam kekuatan budaya, mengusir virus sampah globalisasi. Sanggar seni, teater plus, dan juga rumah seni Tambora. Marilah, berperanlah. Marilah menyenangkan hati Maharaja kita alam semesta. Berperanlah. Halo? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Ini bos lopas, Pak. 10M itu gampang. Tenang, nanti saya aturin. Oke. See you tomorrow. Aku hidup berlimpah harta. Punya calon istri yang cantik lagi. Apalagi yang aku belum punya? Bagaimana pengusaha muda? Betul bos. Bos telah mempunyai semuanya. Bos sudah punya rumah yang mewah, mobil yang banyak, dan lagian punya istri yang sangat cantik. Apalagi yang kurang? Tapi bos, Tapi apalagi tapi? masih ada yang kurang bos. Bos belum punya pesawat kan bos? Benar sekali pengusaha muda. Kebetulan sedang pesta Piala Dunia nih. Beli saja. Oke bos. Biar aku bersama dengan calon istriku pergi menonton Piala Dunia. Mantap bos. Tapi tidak. Sebaiknya kekayaan yang kita miliki, kita harus membagi-bagikan kekayaan itu untuk sesama kita yang saling membutuhkan. Hei, sayangku. Aku kerja mati-matian. Berusaha dari pagi sampai malam. Buat apa? Buat apa aku bagi-bagikan itu kepada orang miskin? Betul bos. Tiap hari kita bekerja begitu keras, banting tulang. Masa
kita harus bagikan harta kita kepada orang miskin. Hai, benar sekali pengusaha muda. Kekayaan yang kau miliki harusnya dimanfaatkan sesuai ajaran buku suci. Minta dirubah cara berperanmu, hai Lopas, anak Tarjius. Saya setuju dengan pendapatmu, Malaikat Sadofar. Wah, wah, tidak bisa. Aku kerja dari pagi sampai malam. Buat apa aku harus bagi-bagikan itu kepada orang miskin? Tidak bisa. Betul bos. Sadofar, kami sudah bekerja begitu keras. Kenapa kami harus membagikan harta kita? Tapi sudah. Kami patuh terhadap perintahmu, Sadofar. Lopas! Aku Lena, Lopas! Lopas! Aku Lena! Bos, siapa mereka bos? Lopas, kau sudah meninggal. Aku di kampung, Lopas! 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 Bos, mereka terus memanggil nama bos. Siapa mereka bos? Siapa kalian? Aku istrinya. Tidak! Aku sudah tahu semua ini dari keluargaku yang tinggal di desa asal kalian. Pergilah bersama istri dan anakmu. Mereka sangat membutuhkanmu. Hai wanita berhati mulia. Benar. Mereka adalah istri dan anakku yang aku tinggalkan dulu di kampung sana. Maafkan aku. Selama ini telah mencampakkanmu. Aku harus kembali kepada mereka. Lena. Ini ayah nak. Bos, Maafkan ayah. bos. Mereka ini yang bos ceritakan. Waktu itu bos. Benar sekali pengusaha muda. Ini Lena, istriku. Dan ini Nita, anakku. Aku telah meninggalkan dia sejak dia berusia 7 bulan. Hai pengusaha muda, kemarilah. Ya bos. Bagaimana? Ini sebagian harta kepunyaan dariku. Aku berikan kepadamu. Dan ini perusahaanku. Ini adalah tanda sebagai CEO. Peganglah 12 perusahaanku. Baik bos. Aku akan menjaga amanat bos. Dan aku akan berusaha membagikan harta kita kepada mereka yang membutuhkan. Dan satu lagi, aku titipkan IP kepadamu. Tolong hiduplah bersama dengan dia. Baik bos.
aku akan menjaga Ipe dan mencintai Ipe setulus hati, bos. Sangat berat, bos, menerima tanggung jawab ini, bro. Tapi mau gimana lagi, bos? Marilah kita antar mereka ke kampung. Kami berdua akan mengantar kalian kembali ke dus. Ayolah. Ayo. Sandiwara kehidupan selesai. Anak-anakku, masuklah. Masuklah. Kemana mereka semua? Kemarilah manusia yang hidup dalam dunia keremangan. Kalian harus menghadap Sang Raja Maha Kuasa. Kembalikanlah perlengkapan peran yang kalian ambil di bumi dan kembalikanlah ke bumi. Kembalikanlah anak-anakku. Dengarkanlah, angkatlah wajah kalian. Sekarang, kalian semua akan diberikan hadiah oleh Sang Maharaja kita atas peran yang sudah kalian mainkan masing-masing. Akulah Maharaja dunia keremanganmu. Aku akan memutuskan siapa yang memperoleh tempat terhormat dan siapa yang harus diberikan tempat tidak terhormat. Anakku Apris dan Epi, kalian sudah banyak berperan dalam panggung kegelapan. Berdirilah kalian. Kalian pantas mendapat tempat tidak terhormat di neraka. Wahai iblis, cepatlah mereka. Ampuni kami, Maharaja! Ampuni kami, Maharaja! Ampuni kami, Maharaja! Ampuni kami, Maharaja! Ampuni kami! Neraka panas! Neraka panas! Neraka panas! Neraka panas! Dan kalian yang tersisa, angkatlah wajah kalian. Kalian pantas mendapat tempat yang terhormat di surga abadi. Antarkan mereka ke surga. Bawalah mereka ke surga. Sekian dan terima kasih. Salam hormat. Kita hormat.